Oke, sepertinya masih kekurangan beberapa mahasiswa ya, belum memenuhi syarat minimum. Minimal kalau tidak salah 10 mahasiswa, sekarang berarti baru kurang lebih 6 mahasiswa ya. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Girin, Hilmi, dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian seminar proposal dari saudara atas nama Hilmi Alwan Hussein dengan judul penelitian Analysis of the Factors Influencing Intention Toward Multi-Service Financing in Islamic Banks. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Alwan merupakan joint supervisor dengan saya sendiri dan juga Dr. Kausar Alam yang idealnya di sini juga Hilmi menyampaikan ya terkait dengan hal tersebut sehingga ada dua supervisor yang membimbing Hilmi dan kemudian nanti Dr. Kausar akan bergabung pada saat ujian akhir atau komprehensif yang akan dilaksanakan oleh Hilmi. Oke baik, Hilmi silakan bisa berdoa terlebih dahulu kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi presentasi maksimal 10 menit yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari rekan-rekan mahasiswa lainnya. Jadi mahasiswa silakan menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi diskusi dan kita akan menerima masukan dari Bapak Girin yang kemudian nanti akan kita diskusikan dengan saya sendiri dan juga Dr. Kausar. Bisa dipahami Hilmi ya? Oke baik. Hilmi dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, Bu. Oke baik. Alhamdulillah. Oke silakan Hilmi bisa berdoa kemudian nanti dilanjutkan langsung presentasi ya. Baik, mohon izin Bu Indri dan Pak Girin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Girin selaku dosen pembahas dan Bu Indri selaku dosen pembimbing, teman-teman dan hadirin sekalian, saya ucapkan selamat pagi. Saya Hilmi Alwan Hussein. Pada kesempatan kali ini izinkan untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analysis of the Factor Influencing Intention Toward Multi-Service Financing in Islamic Banks. Boleh di next? Nah, sejak pertama kali diperkenalkan ya pada tahun 1991, kemudian mulai beroperasi pada tahun 1992, perbankan syariah sampai dengan hari ini masih menghadapi persoalan berupa dominasi perbankan konvensional, di mana hal tersebut dapat diketahui dari rendahnya market share perbankan syariah yang hanya mencapai 7,72%, jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang mencapai lebih dari 90%. Nah, penelitian oleh Najib et al. 2025, Sobol et al. 2023, Sutrisno dan Widarjono 2022, Priyadi et al. 2021 menyampaikan bahwa salah satu lambatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dikarenakan terbatasnya penetrasi produk dan layanan yang disalurkan kepada nasabah, terutama pada sektor pembiayaan. Boleh di next? Nah, faktanya Faktanya, memang data dari Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa adanya realisasi portofolio pembiayaan yang tidak merata pada perbankan syariah, di mana pembiayaan hanya berfokus pada akad murabahah dan musyarakah saja, sedangkan akad-akad pembiayaan lain ya seperti multi jasa sangat rendah realisasinya, bahkan menjadi salah satu yang paling kecil di antara pembiayaan yang lain. Padahal jika kita telah lebih mendalam, sektor jasa di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian. Hal tersebut dibuktikan melalui salah satu publikasi World Bank pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa sektor jasa menjadi sektor yang mampu berkontribusi cukup tinggi terhadap PDB Indonesia sebesar 43,8%. Nah, di samping itu, pembiayaan ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten nih dari tahun ke tahun, yaitu 30,93% pada tahun 2022, kemudian 15,46% pada tahun 2023, dan 21,10% pada tahun 2024. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya potensi yang cukup besar pada sektor pembiayaan ini, meskipun saat ini realisasinya masih menjadi salah satu yang paling kecil dibandingkan pembiayaan yang lain. Nah, hal ini menjadikan pembiayaan multijasa menarik untuk diteliti. Nah, berdasarkan permasalahan dan juga yang tadi saya sampaikan ya bahwa pembiayaan multijasa menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama, kontribusinya terhadap portofolio pembiayaan masih relatif rendah. Yang kedua, meskipun porsinya kecil dalam beberapa tahun terakhir, produk ini menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan sehingga berpotensi untuk terus meningkat di masa mendatang. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Musa et al. 2024 menyatakan bahwa peningkatan partisipasi dan inklusi suatu produk keuangan syariah dapat menjadi indikator meningkatnya intention, belum di next.
meningkatkan menyatakan bahwa peningkatan partisipasi dalam inklusi suatu produk keuangan syariah dapat menjadi indikator meningkatnya intention masyarakat terhadap produk tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Lajuni et al. 2020 yang menyebutkan bahwa intention masyarakat merupakan prediktor kuat dalam perilaku aktual mereka, sehingga semakin tinggi intention seseorang terhadap produk keuangan syariah, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk benar-benar menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian khusus untuk menganalisis mengenai intention masyarakat dalam menggunakan pembiayaan multijasa sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya realisasi porsi pembiayaan produk ini yang pada akhirnya bisa berdampak pada penetrasi pembiayaan yang bertumbuh. Boleh di next? Nah, eh, beberapa penelitian terdahulu ya telah banyak menganalisis mengenai intention individu terhadap produk keuangan syariah, terutama menggunakan konstruk TPB. Namun demikian, penelitian yang khusus membahas mengenai pembiayaan multijasa masih sangat terbatas. Nah, maka dari itu penelitian ini menawarkan pembahasan mengenai intention masyarakat terhadap produk pembiayaan multijasa di bank syariah. Boleh di next? Nah, untuk rumusan masalahnya di sini ada yaitu bagaimana pengaruh attitude, subjective norm, perceived behavioral control, religiosity, financial condition, Islamic financial literacy terhadap intention, penggunaan pembiayaan multijasa, serta bagaimana peran religiosity dan financial condition dalam memoderasi hubungan antar variabel tersebut. Tujuannya yaitu untuk menganalisis pengaruh attitude, subjective norm, perceived behavioral control, religiosity, financial condition, dan Islamic financial literacy terhadap intention penggunaan pembiayaan multijasa, serta menguji peran religiosity dan financial condition sebagai variabel moderasi dalam hubungan antar variabel tersebut. Untuk manfaatnya, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perilaku pembiayaan multijasa melalui integrasi pendekatan psikologis. Nah, manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbankan syariah dan regulator dalam merumuskan strategi pengembangan produk pembiayaan multijasa. Boleh di next? Nah, untuk teori yang digunakan ya dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada teori plan of behavior. Teori ini menjelaskan ya intention seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control. Nah, ketiga faktor ini membentuk intention yang menjadi prediktor utama perilaku aktual mereka. Nah, pada penelitian ini teori TPB juga dikembangkan dengan menambahkan tiga variabel lain yaitu religiosity, literasi keuangan syariah, dan financial condition. Nah, tiga variabel tersebut ditambahkan karena variabel tersebut masih relevan dengan konteks pembiayaan multijasa dan perbankan syariah. Variabel tersebut juga telah dijustifikasi peranannya terhadap intention untuk menggunakan produk keuangan syariah tertentu dan telah digunakan sebagai variabel dalam beberapa artikel serupa yang membahas mengenai produk keuangan syariah dalam konteks TPB. Nah, selain itu, sebagai tambahan ya, di sini terdapat teori yang kedua, yaitu teori of financial intermediation. Teori ini memberikan landasan ekonomi yang menjelaskan bagaimana perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi atau perantara yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana melalui produk pembiayaan multijasa. Boleh di next? Nah, berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang membahas mengenai intention terhadap produk perbankan syariah ya. Pertama ada Atal et al. 2022 yang membahas intention masyarakat dalam mengadopsi pembiayaan murabahah perbankan syariah menggunakan konstruk TPB. Kedua ada Tio et al. 2025, kemudian Wulandari dan Ubaidillah 2025, kemudian ada Panggi et al. 2022 yang membahas intention masyarakat dalam mengadopsi pembiayaan rumah atau KPR perbankan syariah menggunakan konstruk TPB. Boleh di next? Yang ketiga ada yang selanjutnya ada Hamadaw et al. 2025, kemudian Al-Zajjal 2022, Purwanto 2021 yang membahas intention masyarakat dalam mengadopsi Islamic Banking Service. Kemudian yang terakhir ada Kurniawati et al. 2025 dan Riza dan Wijayanti 2024 dan Berakon 2022 yang membahas mengenai intention masyarakat dalam mengadopsi produk digital banking. Nah, namun dari penelitian yang sudah dilakukan masih terbatas ya yang khusus membahas mengenai pembiayaan multijasa. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada research hypothesis model, di mana dalam penelitian ini terdapat 7 variabel
yang terdiri dari satu variabel dependen dan enam variabel independen, di mana dua di antara variabel independen tersebut merangkap sebagai variabel moderasi. Ya, dapat dilihat modelnya pada slide. Nah, kemudian pada penelitian ini terdapat 12 hipotesis, yaitu attitude, subjective norm, perceived behavioral control, religiosity, dan Islamic financial literacy berpengaruh positif signifikan terhadap intention to adopt multi-service financing. Boleh di next? Nah, sedangkan untuk financial condition berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intention to adopt multi-service financing. Selain itu, hipotesis selanjutnya, variabel religiosity dan financial condition ini mampu memoderasi hubungan antar konstruk TPB. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Data dihimpun melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form dengan skala pengukuran 1-5. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini mencakup seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan kriteria, yaitu yang pertama beragama Islam, memiliki pendapatan, kemudian termasuk generasi Z atau milenial. Nah, untuk kriteria beragama Islam dipilih karena menurut Wijaya et al. 2024, keyakinan agama merupakan aspek penting dalam membentuk perilaku keuangan, terutama dalam konteks keuangan syariah. Nah, kemudian kriteria yaitu memiliki pendapatan digunakan karena menurut Dimauhan 2025 berpendapat bahwa memiliki pendapatan ya merupakan salah satu prasyarat penting yang menentukan kemampuan seorang responden dalam mengambil keputusan keuangan. Nah, yang terakhir adalah kriteria Gen Z dan milenial. Diambil karena generasi ini mewakili kelompok demografi utama yang memasuki fase produktif. Nah, kedua generasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi konsumen utama produk keuangan Islam termasuk pembiayaan multijasa di perbankan syariah. Nah, kemudian berkaitan dengan jumlah sampel, menurut aturan HER ya 2017 bahwa jumlah sampel yang ideal dalam analisis MPLS adalah 10 kali dari jumlah indikator. Nah, dapat diketahui ya bahwa penelitian ini menggunakan 7 variabel dengan 26 indikator, maka minimum sampel yang diperlukan adalah 260 responden. Nah, selain itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SAMPLS dengan software Smart PLS. Metode ini dipilih karena metode ini merupakan metode yang cocok untuk menganalisis model penelitian yang kompleks melibatkan banyak variabel laten seperti dalam penelitian ini. Selain itu, SAMPLS juga tidak mengharuskan datanya berdistribusi normal sehingga sesuai dengan data survei skala Likert ya yang sering digunakan dalam penelitian sosial. Selain itu, metode ini juga tetap bisa menghasilkan hasil yang akurat meskipun ukuran sampel tidak terlalu besar. SAMPLS juga memungkinkan peneliti untuk menguji pengaruh langsung maupun efek moderasi secara bersamaan, seperti tadi peran religiosity dan financial condition dalam model. Sehingga dengan keunggulan-keunggulan tersebut ya, metode SAMPLS menjadi metode yang dinilai tepat ya untuk digunakan dalam penelitian ini secara komprehensif dan efisien. Nah, untuk metode dari SAMPLS tersebut ya dimulai dari uji outer model yang berisi uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Kemudian untuk uji inner modelnya yaitu ada uji multikoliniaritas, goodness of fit, R square, F square, dan pengujian hipotesis. Selain itu juga ditambahkan penelitian ini juga menambahkan uji multigroup analisis ya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hubungan variabel ya antar dua kelompok atau tidak. Nah, kelompok penelitian yang digunakan dalam analisis MGA ini adalah kelompok nasabah dan non nasabah seperti itu. Nah, selanjutnya boleh di next. Nah, berikut ini adalah definisi operasional ya setiap variabel sebagai berikut tertera pada slide. Di bagian paling kiri ada nama variabelnya, kemudian ada pengertian, indikator, skala pengukuran, dan juga referensi. Boleh next. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan melalui sesi ini saya harap dapat memberikan gambaran ya mengenai kepenulisan skripsi yang akan saya lakukan. Kami juga terbuka untuk masukan dan saran ya sebagai bekal untuk menyempurnakan penelitian ini ke tahap berikutnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia terkhusus perbankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hilmi. Selanjutnya silakan rekan-rekan mahasiswa. Ada 8 orang di sini. Silakan dapat menyampaikan pertanyaan atau hal yang ingin diklarifikasi. Oke, ada dari Jihan. Silakan Hilmi bisa direspon langsung ya.
Baik. Bi- Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pertanyaan yang pertama dari Jihan ya. Dalam konstruk TPB ada tiga variabel ya, attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control. Dan pertanyaannya, mengapa menambahkan variabel religiosity, Islamic financial literacy, dan financial condition ya? Baik, mohon izin untuk menjawab ya. Variabel religiosity, Islamic financial literacy, dan financial condition ditambahkan ke dalam model ini dikarenakan variabel tersebut masih relevan ya dengan konteks pembiayaan multijasa dan perbankan syariah ya. Variabel tersebut juga telah digunakan dalam beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai produk keuangan syariah dalam konteks TPB. Misalnya, penelitian Andespa tahun 2024 yang menyampaikan bahwa tingkat religiositas mendorong individu untuk mematuhi nilai-nilai Islam dalam konteks aktivitas ekonomi, termasuk memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, ada penelitian Chetio et al. 2024 yang menegaskan bahwa religiositas dapat bertindak sebagai variabel moderasi dalam konstruk TPB. Selain itu, ada penelitian ya dari Yusviarto et al. Kemudian Widya Stuti 2022, Mufidah et al. 2024 yang menyebutkan bahwa ini untuk Islamic Financial Literacy, bahwa pemahaman seseorang terhadap produk keuangan syariah akan meningkatkan intentionnya terhadap produk keuangan syariah tertentu. Dan yang terakhir, financial condition, ini menurut penelitian Umar et al. 2022 menyebutkan bahwa semakin buruk kondisi keuangan seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mencari pembiayaan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sebaliknya, semakin baik ya kondisi keuangan seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk bergantung pada pembiayaan eksternal karena sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, itulah mengapa ketiga variabel tersebut ditambahkan ke dalam penelitian ini. Seperti itu. Semoga menjawab Jihan. Oke, bisa dilanjut dari Maizia, Putri Maizia. Oke, terkait dengan mengapa memilih generasi Z dan generasi milenial sebagai sampel penelitian, silakan. Kemudian yang di sini mungkin bisa dilanjutkan juga dengan Evan Nurprasetyo terkait dengan mengapa perlu menambahkan MGA untuk multi group analysis membandingkan antara generasi Z dan milenial. Silakan bisa langsung dijawab dua pertanyaan tersebut, Hilmi. Baik, terima kasih Bu. Untuk analisis MGA atau multi-group analysis digunakan pada dasarnya untuk mengetahui ya apakah terdapat pengaruh antar variabel ya di dalam model pada setiap kelompok atau tidak. Dalam penelitian ini ada dua kelompok ya yang dibandingkan, yaitu kelompok customer dan non-customer atau nasabah dan non-nasabah. Ya, nah perbandingan ini cukup penting karena kedua kelompok tersebut memiliki penetrasi dan tingkat pengalaman yang berbeda terhadap produk perbankan syariah. Nah, dengan menggunakan MGA ini, penelitian dapat memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif seperti itu, sekaligus memperkaya pemahaman tentang perilaku keuangan masyarakat dalam konteks adopsi produk pembiayaan multijasa perbankan syariah. Nah, hasilnya diharapkan dapat membantu lembaga perbankan syariah eh, agar dapat menyusun ya strategi pendekatan yang berbeda nih bagi calon nasabah dan nasabah existing. Nah, hal tersebut juga didukung oleh penelitian Dean et al. 2022 ya, yang menggunakan metode dan kelompok serupa. Ya, di mana pada penelitian tersebut ternyata ya kelompok nasabah dan memiliki nasabah memiliki pengaruh yang relatif berbeda ya, hubungan antar variabelnya seperti itu antara kelompok nasabah dan non-nasabah. Nah, itulah kenapa analis MGA ini digunakan dan diaplikasikan pada kelompok nasabah dan non-nasabah. Semoga menjawab Evan. Untuk pemilihan generasi Z dan milenial sudah direspon, Hilmi? Baik, untuk pemilihan generasi Z dan milenial ya, kenapa eh, respondennya mengambil generasi Z dan milenial? Kita tahu ya bahwa generasi Z itu merupakan individu yang lahir antara
rentang usia 1997 sampai dengan 2012. Kemudian usia generasi milenial itu usia 1900 yang lahir rentang tahun 1981 sampai dengan 1996. Nah, dari dua hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa usia generasi Z dan milenial tahun ini saat ini itu adalah orang yang berusia rentang 13 sampai 44 tahun. Nah, data menurut BPS ya, generasi Z dan milenial ini merupakan kelompok usia produktif yang mendominasi lebih dari 60% angkatan kerja. Sehingga kelompok ini digadang-gadang menjadi konsumen utama nih dari produk keuangan syariah dan masih relevan dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut juga diperkuat ya dari publikasi Bank Indonesia pada bulan Oktober lalu 2025 yang menyebutkan bahwa generasi muda ini menjadi motor penggerak nih dalam ekonomi syariah termasuk juga keuangan dan perbankan syariah. Nah, maka dari itu generasi Z dan milenial itu dipilih sebagai responden dalam penelitian ini. Ya, itu semoga menjawab. Ada respon dari tadi siapa namanya? Mazi ya? Cukup ya? Oke, silakan Hilmi bisa merespon pertanyaan lainnya ya. Ada dari Sitius Ainun. Oke, sampelnya mengapa sampel yang diambil berjumlah 260? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, jumlah sampel yang ditentukan ya berjumlah 260. Jumlah sampel ini sebenarnya didasarkan pada aturan Hare ya, yang merekomendasikan bahwa ukuran sampel dalam model SAMPLS adalah 10 kali dari jumlah indikator penelitian. Nah, sedangkan dalam penelitian ini memiliki 26 indikator, sehingga jumlah minimal responden minimum ya, minimum responden adalah 260 orang. Nah, jumlah ini dianggap memadai ya secara statistik untuk menghasilkan estimasi model yang stabil, reliabel, dan representatif ya. Nah, selain itu jumlah tersebut juga sesuai dengan karakteristik metode SAMPLS yang fleksibel terhadap ukuran sampel dan tidak memerlukan asumsi data berdistribusi normal. Seperti itu. Oke, terakhir dari Isna terkait dengan mengapa memilih multi jasa sebagai objek penelitian. Silakan Hilmi. Ya, baik. Kenapa multi jasa ini diambil sebagai objek penelitian ya? Tadi juga sudah disampaikan ya di dalam latar belakang ya bahwa produk pembiayaan multi jasa ini menghadapi tantangan ya di mana meskipun pertumbuhannya cukup konsisten ya, namun pembiayaan multi jasa memiliki keterbatasan ya dalam penetrasi produk yang dapat dibuktikan dari realisasinya yang menjadi salah satu yang paling rendah dibandingkan pembiayaan-pembiayaan yang lain seperti itu. Nah, kemudian kondisi ini ya menggambarkan ya bahwa tadi diversifikasi produk yang belum merata seperti itu, padahal sektor jasa itu merupakan sektor yang penting ya, bahkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan seperti itu. Nah, penelitian ini ingin membahas nih dari sisi demand atau dari sisi customer kira-kira apa saja faktor-faktor yang dapat mendorong mereka atau intention mereka untuk bisa menggunakan produk ini sehingga nantinya bisa meningkatkan penetrasi produk dan meningkatkan pengembangan produk tersebut ya dan juga dapat meningkatkan proporsinya sehingga juga bisa bersaing bagi produk-produk pembiayaan yang lain. Mungkin seperti itu. Oke, sepertinya sudah terjawab semua Hilmi ya. Oke, ya sudah. Oke, sudah terjawab semua. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan mahasiswa lain? Sepertinya cukup. Oke, baik. Selanjutnya kami mohon berkenan Pak Giring untuk memberikan masukan, saran, serta rekomendasi perbaikan penelitian dari Hilmi. Monggo Pak Giring. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilmi ya. Oke. Hmm, untuk beberapa hal teknis dulu ya, yang perlu saya eh, bahas ini secara umum sudah oke. Cuman ada beberapa gambar yang potong itu misalkan ya, hipotesis modelnya eh, itu kan gambar tulisan gambarnya kepotong itu dinaikkan aja gambarnya diperkecil nggak apa-apa. Kemudian tabel 1 ya pengukuran itu kalau terlalu panjang taruh di lampiran aja seperti itu supaya nggak mengganggu flow orang baca seperti itu ya.
Kemudian belum muncul ini ya, belum muncul kerangka pikir ya. Kerangka pikir penelitian akan berbeda dengan riset hipotesis model ya atau model, sehingga kerangka pikir itu adalah bagaimana Anda urutan pemikirannya dari awal sampai ketemu judul itu gitu. Atau secara sederhana itu akan meringkas apa yang Anda sampaikan di pendahuluan. Ya, itu yang namanya kerangka pikir. Oke, teknisnya udah cukup bagus lah, udah cukup rapi ya. Nah, sekarang terkait, satu lagi, bahasa Inggrisnya berantakan ya. Coba dicek lagi aja. Ya nggak berantakan banget sih, cuman kerasa banget flow-nya kurang oke seperti itu. Nah, itu nanti bisa dirapikan kembali. Mungkin Anda lempar ke proofreader atau Anda pakai aplikasi proofreader ya. Nah, itu juga biar bisa lebih flow-nya lebih enak ya, karena ini kelihatan bahwa letterluck menerjemahkannya seperti itu. Oke, apalagi Anda nanti sama satu pembimbing dari luar kan ya? Ya, gimana? Iya, betul Pak. Ya, nah itu ya. Jadi supaya beliaunya juga tidak salah salah membaca seperti itu, ya sehingga coba dirapikan lagi bahasa Inggrisnya, itu ya. Oke, oke sekarang kita masuk ke substansi ya. Ada beberapa tadi yang sudah saya catat. Hmm, yang pertama, kalau Anda saya minta untuk meringkas tujuan atau latar belakang penelitian Anda, sebetulnya yang mau Anda cari itu apa sih? Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebetulnya secara ringkas ya penelitian ini ditujukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi intention masyarakat dalam mengadopsi produk pembiayaan multijasa bank syariah yang dilatar belakangi oleh fenomena rendahnya tingkat penggunaan produk pembiayaan multijasa, padahal produk tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung sektor jasa dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Nah, dengan menggunakan teori plan of behavior ya yang diperluas, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control mempengaruhi intention individu untuk menggunakan ya atau mengadopsi produk pembiayaan multi jasa. Nah, selain itu, Oke, penelitian ini juga menganalisis ya. sejauh mana peran literasi keuangan syariah, religiosity, dan financial condition individu berperan dalam hubungan antar variabel tersebut. Nah, melalui analisis Udah, empiris sampai dengan situ metode aja. SMPLS ya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku Mungkin dan bisa motivasi dicukupkan. masyarakat terhadap pembiayaan multijasa sekaligus menghasilkan Udah, rekomendasi yang relevan bagi bank syariah dan regulator ya. yang lebih progresif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Pak, jika diringkas. Suara Pak Giring tidak masuk di saya, mungkin yang lain bisa konfirmasi apakah terdengar suara Pak Giring? Belum ada Belum suaranya. masuk juga, Pak. Sedikit terdengar tadi kecil. Kurang ya. Oh ya sudah, ini sudah Pak. Oke, bentar. Eh, Tapi bergema ya. Ini tidak ada lagi Pak. Kalau ini, Ya sudah. oke. Bergema suaranya atau enggak? Sedikit bergema tapi masih bisa terdengar. Iya. Eh, ya mudah-mudahan nggak terlalu gema ya. Baik. Oke, sampai lupa. Oke. Nah, tadi Anda menyampaikan bahwa pembiayaan multi jasa itu dia akan berkontribusi pada sektor jasa seperti itu. Nah,
Ini saya pikir Anda perlu ngecek kembali, sebetulnya pembiayaan multi jasa itu di dalam perbankan itu akan berkontribusi kemana, seperti itu. Ya, nah coba nanti dipelajari. Kalau misalkan Anda anggap bahwa multi jasa itu kemudian akan langsung berkontribusi ke sektor jasa yang Anda maksud di PDRB, saya pikir itu jadi kurang pas. Kenapa? Karena sektor jasa yang ada di dalam PDRB itu sangat luas. Bahkan perbankan itu nanti akan masuk ke pembiayaan sektor jasa tersebut, ke sektor jasa di PDRB. Nah, sementara untuk pembiayaan multi jasa yang ada di perbankan itu justru terbatas seperti itu, ya, justru terbatas eh, kalau kita bandingkan dengan pembiayaan yang sifatnya mudharabah dan musyarakah, misalkan yang itu akan lebih luas aplikasinya, ya. Jadi misalkan pembiayaan mudharabah musyarakah untuk sektor industri itu pasti akan lebih besar dibandingkan dengan jasa. Nah, memang sektor jasa, katakanlah pertumbuhannya tadi Anda singgung di slide, ya, itu besar, sampai 30%, ya kan, kalau nggak salah. Nah, tapi ini juga nggak fair. Kenapa nggak fair? Karena Anda tidak bisa membandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Jangan-jangan kontribusi, memang pertumbuhannya tinggi, ya, memang pertumbuhannya tinggi. Tapi kalau dari 1.000 jadi 1.300, ya tumbuhnya 30% memang. Tapi eh, kalau Anda bandingkan dengan 100.000 jadi misalkan 110.000 pertumbuhannya misalkan industri, ya, industri 100.000 jadi 110.000, maka pertumbuhan 10.000 ini akan lebih besar dibandingkan dengan sektor jasa yang hanya tumbuh let's say 3.000, meskipun secara persentasenya memang tumbuh lebih besar. Tapi gapnya ya sama kayak Anda lihat di pembiayaan mudharabah musyarakah seperti itu, ya, dan murabah, eh, kacek gitu. Kacek itu apa ya? Selisihnya itu jauh banget gitu loh. Sementara multi service, nah itu bahkan tidak sampai 1%-nya dari pembiayaan mudharabah, murabah, dan musyarakah seperti itu. Sehingga kenapa kita melihat yang kecil sementara mungkin itu tidak berpengaruh terhadap sektor jasa secara umum yang ada di PDRB atau PDB seperti itu. Itu yang pertama, ya. Nah, sehingga kalau Anda mau menjual di multi service-nya, maka yang perlu Anda jual itu jangan kontribusinya terhadap PDRB, dia pasti akan kalah dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan. Tapi bagaimana kemudian multi jasa ini pemanatannya? Nah, sehingga kita melihatnya secara lebih detail. Ya emang dalam tanda kutip, ya, ini akal-akalan gitu. Tapi saya pikir nggak masalah. Karena kalau saya melihat di sini, lah itu cuma segitu nggak ngefek juga buat buat banknya misalkan, ya. Buat banknya. Yang penting banknya fokus ke mudharabah, musyarakah, murabahah. Nah, karena dia akan memberikan, ya, pasarnya akan lebih besar seperti itu. Ya, itu ya. Nah, ibaratnya daripada saya mancing ikan kecil-kecil atau saya mempertanyakan kenapa saya nggak dapat ikan yang kecil-kecil, mending saya fokus sama ikan yang besar. Dalam hal ini adalah murabahah, musyarakah, pembiayaan yang memang porsinya cukup besar di dalam bank syariah seperti itu, ya. Itu yang pertama, yang kedua, sorry, tadi pertama saja, ya. Nah, jadi Anda bisa fokuskan ke bagaimana growth-nya seperti itu, ya. Sorry, eh, growth pembiayaan multi jasa ini akan lari kemana? Apa sih sebetulnya manfaat yang diperoleh dari masyarakat dengan menggunakan pembiayaan multi jasa? Karena di paper saya lihat tidak ada pembahasan itu sama sekali, sehingga eh, orang awam pasti juga akan meraba-raba emang pembiayaan multi jasa ini arahnya kemana sih, gitu, ya. Kenapa saya harus pakai pembiayaan multi jasa? Tuh, ya. Kemudian eh, teori saya pikir eh,
penggunaan teori TPB ya, teori of planned behavior ini overuse kalau menurut saya, ya, overuse dan nggak pas kalau digunakan. Bukan berarti nggak boleh dipakai ya, bukan berarti nggak boleh dipakai, cuman ya Anda sebagai sarjana ekonomi, core-nya ya ekonomi, itu yang teori-teori yang perlu Anda pakai seperti itu. TPB ini nggak kita pelajari sama sekali di dalam ekonomi seperti itu. Di mata kuliah apa, mikro, makro juga nggak ada. Di pembangunan, even di pembangunan ya, mata kuliah ekonomi pembangunan juga tidak dibahas lengkap masalah ini. Maka eh, apa yang teori yang bisa dipakai? Anda mungkin bisa lihat dari sisi konsumen, ya, bagaimana Anda bisa menggunakan teori konsumsi misalkan, bagaimana seorang konsumen itu bertindak ya dengan segala faktor yang mempengaruhi dia akan mengkonsumsi. Nah, salah satu pilihan menggunakan multi pembiayaan itu kan dia pada akhirnya adalah keputusan untuk mengkonsumsi sesuatu seperti itu. Sehingga core-nya ya saya sarankan eh, apa tadi namanya teori konsumsi seperti itu. Atau Anda bisa ambil teori dari perbankan kalau Anda mau lihat dari sisi perbankannya. Kenapa? Sebagian dari pembiayaan-pembiayaan itu memang nggak terlalu perform seperti itu. Apa yang melandasi atau yang mendasari eh, terjadinya hal tersebut secara teoritis dari sudut pandang perbankan seperti itu. Ya, ya bukan berarti plan behavior kemudian nggak bisa dipakai, cuma jadinya overuse seperti itu. Ya, apalagi isinya juga itu aja gitu. Justru nggak nyambung. Kalau kalau Anda ngambil dari sisi psikologi misalkan ya, mungkin itu akan lebih oke. Cuman Anda mahasiswa ekonomi atau psikologi kan gitu. Nah, sehingga apa namanya behavior, ya memang kita akan membahas behavior, tapi kita membahas behavior dari sisi konsumsi seperti itu. Yang mana teorinya ya behavioral economics, bukan sekedar behavior yang naked behavior saja gitu, yang pure behavioral saja, tapi behavioral economics. Nah, sehingga Anda perlu eh, lebih mendalami dari sisi bagaimana seorang konsumen akan berperilaku, ya, bagaimana seorang konsumen akan bertindak dengan mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi yang inherent atau yang melekat pada si konsumen tersebut. Itu ya, dengan teori. Nah, kemudian eh, apa namanya hmm, yang kayak penjelasan tentang Islamic Bank, intention itu saya pikir nggak perlu lah. Anda langsung saja subjektif norm itu Anda jelaskan juga. Ya kembali lagi ke TPP tadi, sebetulnya itu jadi kurang pas untuk menganalisis. Anda kalau mau masukkan, ya itu oke nggak apa-apa, tapi ya pastikan Anda fokusnya ke ekonominya dulu, behavioral economics, bukan ke TPP-nya, itu beda. Ya. Oke, kemudian eh, oke, saya pikir cukup itu di apa namanya literatur review. Sekarang di metode ya. Eh nanti Y-nya berarti apa? Y-nya intention to adopt multi-service finance ya, Pak. Intention to adopt multi-service finance. Berarti niat untuk memakai ya. Iya, Pak. Pak. Oke, nanti yang jadi responden Anda itu hanya yang sudah hanya yang sudah menggunakan A saja atau yang tidak pakai juga. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Ini niat memakai ya, berarti seharusnya orang yang tidak pakai saja, karena yang sudah memakai ya pasti niat ya, jadi nggak relevan gitu, nangkep ya menurut saya. Kalau niat untuk memakai berarti kan dia belum pakai, terus aku pakai nggak ya gitu loh, nangkep ya.
Iya Pak, menangkap Pak. Nah, saran saya, daripada Anda pakai apa namanya SEM, yang mana SEM itu juga sebetulnya ya lagi-lagi ya untuk ekonomik itu kurang cocok sebetulnya. Nah, ya kurang cocok. Anda bisa pakai misalkan, hmm, ya sederhana nanti Anda bisa pakai logistik seperti itu ya, logistik 1 dan 0. Atau kalau Anda mau lebih advance, bisa pakai eh, sorry, order logistik ya, ordinal logistik. Nah, ordinal logistik nanti kan logistik ada multinomial logistik, ada order logistik. Bisa Anda pakai berarti ini multinom, sorry, bukan order multinomial logistik. Sehingga nanti Anda bisa memberikan pandangan yang lebih luas, ya. Misalkan Y-nya itu adalah pembiayaan mudharabah, kalau tadi kan yang paling banyak di grafik itu mudharabah sama, sorry, murabahah Murabahah Pak. sama musyarakah ya. Nah, sehingga nanti misalkan Anda pakai 3 multinom, nanti Anda coba pelajari ya, namanya multinomial logistik. Dia adalah regresi logistik, tapi outcome-nya 3. Sorry, bukan 3, lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 dalam hal ini nanti ada 3. Ada murabahah, sorry, murabahah, musyarakah, sama Anda bandingkan dengan apa tadi ini, multi jasa, seperti itu. Nah, jadi nanti Y-nya itu ada 3 kategori, 1, 2, dan 3. Nah, tapi 3 kategori ini tidak memiliki ordo atau tidak memiliki tingkatan. Artinya bukan berarti yang mudharabah itu, murabahah itu lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan musyarakah dan eh, apa namanya multi jasa ya. Tapi simply melihat kita punya 3 opsi, orang mau pilih yang mana. Tuh. Nah, sementara X-nya, ya, karena ya sekali lagi kalau Anda mau masukkan plan behavior atau yang dia sifatnya eh, apa ya, ya mungkin psikologis ya, saya pikir subjektif norm, kemudian attitude, behavioral, itu saya pikir semuanya adalah variabel-variabel psikologis seperti itu. Religiusitas, ya, literasi. Nah, sementara Anda malah tidak memasukkan variabel ekonomi di dalamnya. Contoh misalkan apa? Pendapatan, kemudian pengeluaran, barangkali nanti bisa jumlah outstanding utangnya, kemudian jenis pekerjaan, ya. Jadi variabel yang Anda masukkan ini bu, uh, bukan berarti penelitiannya salah ya. Anda masukkan variabel apapun pasti bunyi. Itu yang pertama. Nah, cuman jadi kurang pas kalau misalkan dengan latar belakang Anda yang seorang ekonom seperti itu. Variabel-variabel ekonominya justru kurang kurang menonjol atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, hanya finansial literasi saja. Itu pun saya pikir juga masih terbatas mungkin ya. Seperti itu. Religiusitas, kalau bisa dihapus deh. Kalau bisa dihapus ya. Kenapa? Karena mengukur religiusitas itu eh, dari sisi apa dulu, ya, dari sisi apa dulu. Kalau misalkan orangnya religius, di sini religius tapi ranahnya ini ranah ibadah seperti itu, bukan ranah muamalah. Nah, padahal yang Anda bahas, kalau menurut saya itu ranahnya muamalah. Nah, boleh jadi ya, misalkan kalau saya pakai kategori atau pakai indikator yang Anda masukkan di paper ya, regularly pray 5 times a day, live my life according teachings of religion, make time for religious activity, feel with connection. Mungkin orang akan religius, tapi dia buta urusan ekonomi. Nah, contoh misalkan eh, apa ya, orang-orang sepuh kayak gitu misalkan, dia religius, tapi urusan ekonomi dia buta. Nah, apalagi soal pembiayaan-pembiayaan yang mungkin ribet menurut mereka. Ya, jangankan pakai pembiayaan multi jasa, pakai bank aja mereka belum tentu mau.
Nah, seperti itu. Sehingga religiusitas ini menurut saya ya sama dengan metode TPP ya, overuse tapi pada akhirnya nggak beres gitu loh. Nggak beres dalam arti mungkin orang menjawab iya, tapi religiusitas ini kan menjadi sangat apa ya, ya nggak bisa diukur lah sebetulnya ya. Akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Belum tentu orang yang sholat 5 waktu sehari itu dia merasa religius seperti itu, atau dia dikategorikan sebagai religius. Sehingga agak kurang pas kalau religiusitas ini Anda masukkan ke dalam model. Kalau yang financial literasi oke, tapi saya pikir kurang lengkap juga, ya. Nah, itu. Tapi kalau Anda dalam tanda kutip maksa untuk menggunakan variabel, model SEM, ya, kalau Anda maksa menggunakan model SEM, maka masukkan juga variabel non laten di dalamnya. Ini semuanya variabel laten, tapi sekali lagi tidak menggambarkan kondisi atau tidak menggambarkan unsur-unsur ekonomi. Ya. Contoh apa misalkan financial condition, ya nggak bisa kita mengukur ekonomi itu dari perspektif ini apa namanya, dari perspektif subjektivitas seperti itu. Nah, satisfied. Nah, satisfied-nya kayak apa? Orang apa kalau dia puas, terus kenapa gitu kan? Ukuran puasnya itu seperti apa? Living comfortably, eh, ya sekali lagi nggak ini. Mungkin ukurannya orang akan beda-beda. Nah, ada orang yang mungkin hidup di kontrakan aja udah ya it's okay nggak masalah. Orang hidup di kamar kos saja it's okay nggak masalah. Tapi barangkali ada juga orang yang kalau saya harus punya rumah karena saya begini dan begitu, masa saya nggak punya rumah, nah itu kan jadi apa ya, subjektif banget seperti itu ya. Sehingga bisa Anda masukkan variabel non laten pendapatan misalkan, maka pendapatan itu ya Anda jangan pakai konstruk, jangan pakai indikator, tapi langsung ditanya pendapatanmu berapa, seperti itu ya. Jadi kalau saran saya modelnya mending diubah ya. Tadi bisa pakai multinomial logit atau even logistik biasa saya pikir sudah oke banget. Nah, atau Anda bisa juga nanti coba dicari ya ini apa namanya, hmm, regresi simultan dengan menggunakan treatment effect. Nah, jadi nanti itu ada dua model. Model pertama itu logistik, kemudian model kedua itu eh, ini apa namanya, eh, least square. Nah, jadi saya coba dimatikan slide-nya, saya mau pakai papan tulis. Ini nanti bisa Anda pakai juga. Jadi ada dua model nanti ya. Nah, ini kan fungsi misalkan di sini X1, X2, X3, kemudian di sini pernah tahu regresi simultan ya, yang ada dua persamaan kemudian di run satu, jelek banget nih. Bentar. Nah, ini satu, mungkin di sini ada X4, X5, X6, dan seterusnya. Ini, ini dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa jadi model yang, nah, kayak gini. Nah, ini model regresi simultan dengan menggunakan treatment effect. Saya pikir ini juga akan lebih menarik. Maka nanti Anda akan melihat di Y1 ini adalah alasan orang menggunakan pembiayaan multi jasa seperti itu ya. Kenapa orang menggunakan pembiayaan multi jasa? Maka di sini nanti jadinya logistik ada satu, ada nol. Nah, kemudian di sini nanti, nah ini bisa ke pendapatan atau ke apa gitu. Jadi
Kenapa orang pakai pembiayaan multi jasa, kemudian pembiayaan multi jasa ini akan masuk jadi variabel independen di persamaan berikutnya. Ini misalkan pendapatan seseorang, ini pendapatan. Ini saya pikir menarik kalau Anda mau membuktikan bahwa pembiayaan multi jasa itu eh, dampaknya atau manfaatnya besar misalkan. Sehingga Anda, kenapa orang menggunakan pembiayaan multi jasa, kemudian di apa namanya di persamaan ini, apakah pembiayaan multi jasa akan berdampak kepada peningkatan pendapatan dari si seseorang itu. Nah, itu bagus menurut saya. Tapi nanti ya monggo aja coba Anda pertimbangkan apakah Anda tetap akan menggunakan SEM. Kalau pakai SEM berarti Anda harus pertimbangkan bagaimana variabel ekonomisnya, terutama nanti jadi variabel non laten yang akan muncul di situ. Kemudian kalau misalkan Anda tetap pakai apa tadi namanya SEM juga, maka Anda harus bisa menjawab kenapa Anda menggunakan variabel moderating dan atau mediating. Kenapa? Kalau misalkan itu dihapus, nanti jadinya seperti apa? Nah, itu saya pikir penjelasannya belum ada di sini ya. Kenapa Anda pakai mediating, kenapa Anda pakai moderating, atau bahkan mungkin Anda perlu menjelaskan juga bedanya variabel mediating sama moderating apa. Dan dari mana Anda tahu atau Anda menetapkan di sini bahwa intention to use multi-service financing, ini modelnya mana lagi? Uh, Ya, jadi religiusitas, kalau saya lihat ini ya, religiusitas dan financial condition ini kan nanti menjadi eh, moderasi harusnya ya. Moderasi terhadap PBC, sorry, PBC, kemudian SN sama A, itu subjective norm sama perceived behavioral control, seperti itu. Nah, itu kenapa Anda menggunakan religiusitas dan financial condition itu sebagai eh, mediasi atau moderasi. Jadi nanti kalau Anda mau pakai itu ya Anda harus berikan penjelasan dan alasan yang kuat kenapa itu atau mungkin nanti Anda bisa pertimbangkan metode lain yang menurut saya itu lebih oke ya. Anda bisa pakai multinomial logistik ya, multinomial logistik, kemudian atau ini Anda pakai treatment effect itu juga saya pikir juga oke lah ya, gitu. Nah, kalau di sini nanti mungkin Anda nggak perlu pakai dummy karena dummy-nya akan sudah tercermin di D1-nya itu. Tapi kalau Anda pakai multinomial logistik, nanti Anda juga perlu tambahkan dummy ya. Kelompok yang pakai dan kelompok yang tidak pakai. Nggak perlu nih. Karena multinomial D-nya juga sudah ini sifatnya, jadi saya pikir nanti akan sudah kelihatan 1 dan 0. Nanti tinggal Anda bagi 3 aja. Mungkin 1 yang berniat dan sudah pakai, kategori 2 berniat tapi belum pakai, kategori 3 yang tidak berniat seperti itu ya. Ada pertanyaan ini sebelum saya kembalikan ke Bu Indri? Ada? Tidak ada. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya kembalikan ke Bu Indri. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Giran, masukan yang sangat komprehensif. Tadi banyak sekali yang perlu kami evaluasi kembali. Dan nanti jika memang ada beberapa hal yang perlu diperkuat di alasan, Hilmi bisa disampaikan kembali ya di bagian, terutama tadi pada saat pemilihan variabel, ada religiositas, kemudian sampel S yang dan juga penggunaan teori TPB Hilmi ya. Nanti kita akan diskusikan kembali. Baik Pak Giren, terima kasih banyak Pak Giren atas masukannya. Insya Allah akan bermanfaat bagi penelitian Hilmi dan juga rekan-rekan mahasiswa lain. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Makasih ya teman-teman.